Di sebuah kastil yang megah dan mewah, terdengar suara dari seorang bocah laki-laki berambut putih yang sedang berbaring di sofa sambil memegang buku. Dia adalah putra sulung dari keluarga Whitgreen, S.C. Whitgreen. Dia berkata, "Kak, ulang tahun kakak sebentar lagi, kan? Apa ada sesuatu yang kakak butuhkan atau inginkan?" Mendengar pertanyaan itu, Lydia Whitgreen, sang putri sulung, pun menjawab. Dia menjawab dengan senyum tipis. Rambut merah panjangnya yang indah dan gaun putri yang dikenakannya semakin menonjolkan kulitnya yang putih dan halus. Dia bergumam pelan, "Enggak ada kok, sama sekali enggak butuh apa-apa." Di tangannya ada sebuah surat, diam-diam. Dia membakar surat cinta itu tepat di depan adiknya. Melihat kakaknya tidak menginginkan apapun, si adik hanya bisa menghela napas pasrah. "Kakak selalu saja begini. Kakak bahkan enggak suka boneka." Lydia mengatupkan kedua tangannya dan tertawa kecil untuk mengalihkan pembicaraan. Tapi jauh di lubuk hatinya, apa yang dia pikirkan sangat berbeda dengan apa yang dia katakan. Mengatakan kalau dia tidak menginginkan apa-apa itu bohong. Yang sebenarnya dia inginkan hanyalah agar tidak mati di tangan adiknya sendiri. Dia menatap wajah adiknya yang tersenyum, yang membuat si adik bertanya-tanya, "Kak?" Tapi di pikiran Lydia, hanya ada satu hal. Bertahan hidup. Dia terus tersenyum, tidak ingin memancing kemarahan adiknya, sambil dengan cepat melemparkan sisa-sisa surat itu ke dalam api yang berkobar. "Ngomong-ngomong, setelah ulang tahunku, giliran ulang tahunmu, kan? Kamu akhirnya akan jadi orang dewasa saat menginjak usia 18 tahun nanti, ya?" Mendengar pertanyaan kakaknya, dia menutup bukunya, menatap ke arah Lydia, dan menjawab, Lydia pun membatin, "Benar juga. Hari itu, akan ada pesta ulang tahun sekaligus upacara kedewasaan untuk adikku. Hari di mana sang pahlawan wanita muncul di hadapan kami, dan hari di mana aku akan melarikan diri." Dia merasa ide untuk kabur itu sangat brilian. Matanya berbinar. "Aku harus menarik perhatian semua orang. Aku adalah malaikat di sini." Karena terlalu asyik dengan pikirannya sendiri, dia sampai tidak bereaksi. Adiknya menatapnya heran dan memanggil namanya. Kenyataannya adalah, dia telah bertransmigrasi ke dalam tubuh Lydia Whitgreen. Dulu dia adalah seorang mahasiswi yang tinggal di Seoul. Kalau saja dia tidak bertemu dengan penguntit itu, hidupnya tidak akan berakhir tragis seperti ini. Malam itu, sialnya dia berbelok ke sebuah gang dan bertemu dengan orang gila. Pria itu berteriak, "Heh, kalau memang begitu, kenapa kamu tersenyum padaku? Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu?" Mendengar kata-kata pria itu, dia sangat ketakutan, tangannya gemetar tak terkendali. Dia berbalik untuk lari agar bisa kabur dari tempat itu. Dia tidak ingin hal ini terjadi, benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia harus mengalami nasib ini, tapi saat dia berlari keluar dari gang, dia malah mengalami kecelakaan lalu lintas yang tragis. Mobil itu tidak sempat mengerem dan langsung menghantam tubuhnya. Darah terpuncerat kemana-mana. Dia berpikir kalau dia benar-benar tidak punya keberuntungan sama sekali. "Aku pikir aku akan mati begitu saja." Tapi secara mengejutkan, dia terlahir kembali dalam tubuh bayi yang baru lahir. Di Kastil Whitgreen, di dalam kamarnya, pelayannya yang bernama Betsy sedang mengajaknya bermain, menggoyangkan mainan untuk menenangkannya. Betsy mendekati tempat tidur bayi itu dan berkata, "Anda sudah bangun, Nona muda." Dan begitulah, dia bereinkarnasi ke dunia ini. Sebagai Lydia Whitgreen yang baru berusia 2 tahun, dia benar-benar terpana. "Setelah hidup dikejar-kejar penguntit, aku malah bereinkarnasi." Rasanya seperti kejadian dalam novel fantasi. Di sini, dia menyadari kalau kaum bangsawan dan kasta sosial itu benar-benar ada. Dia juga menemukan kalau sihir itu nyata. Dia merasa sangat gembira seolah-olah dia benar-benar terlahir kembali, dan bukan cuma sekadar jadi bangsawan. Tapi sebagai putri sulung dari keluarga seorang adipati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia tidak lahir dengan sendok emas di mulutnya, tapi di keluarga yang sangat kaya raya dengan sendok berlian. Karpet merah dibentangkan kemanapun dia pergi. Yang harus dia lakukan hanyalah berjalan di atasnya dan hidup dengan bahagia. Dirawat dan dimanja oleh para pelayannya, dicintai dan diajak bermain oleh mereka rasanya benar-benar luar biasa. Ini jauh lebih baik. Karena kehidupan masa laluku berantakan, ini pasti hadiah dari surga. Tapi sayangnya, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari saat hujan turun dengan sangat lebat, semua orang di kastil sudah tertidur lelap. Lorong di luar sana gelap gulita.
Dia terbangun di tengah malam karena merasa sangat haus sambil menguap. Saat dia pergi mencari air, tiba-tiba dia mendengar suara-suara. Itu adalah suara orang tuanya. Dia perlahan mendekati pintu yang sedikit terbuka dan mengintip ke dalam. Dia mendengar seseorang berkata, "Kalau Lydia sampai tahu, dia pasti akan sangat sedih." Dia bertanya-tanya, "Sedih? Apa yang mereka bicarakan?" Lalu dia mendengar suara lain. "Selama ini, aku sudah membesarkannya seolah-olah dia adalah darah dagingku sendiri," dan kemudian terdengar suara benda pecah. Pada saat itu, semua pikirannya tentang terlahir dengan sendok berlian tiba-tiba menjadi kacau balau. Dia benar-benar terkejut, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Aku bukan putri kandung mereka, aku cuma anak angkat." Dia jatuh terduduk, merasa hancur di lantai karena tidak percaya. "Nggak mungkin. Apa itu benar?" Dia terus menggumamkan itu berulang-ulang. Ceritanya, sang Duchess diberitahu kalau pernikahannya sudah ditakdirkan, dan karena percaya, dia pun mengadopsiku. Padahal kenyataannya, dokter itu adalah seorang penipu. Dia merasa tersesat dalam dunia yang penuh kebingungan dan kekosongan. Dia hancur setelah mengetahui kebenaran yang pahit itu. Dia menjerit dalam hati karena tidak percaya. "Adikku benar-benar lahir dari rahim sang Duchess. Tanpa status, aku enggak akan bisa bertahan hidup di sini. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan kembali sendok berlian itu. Karena depresi, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur seperti boneka tanpa jiwa." Membuat Betsy sangat khawatir. "Duh, Nona. Nona kenapa?" Dia masih saja melamun. "Kalau mereka punya anak kandung sendiri, apa aku bakal dibuang? Meskipun diusir, setidaknya mereka bakal kasih aku waktu buat kemas-kemas, kan?" Betsy lihat dia menenggelamkan mukanya di bantal dengan ekspresi sedih, lalu mendekat ke tempat tidur dan berbisik, "Nona, apa ada yang sakit?" Dia cuma menjawab pelan, "Enggak, enggak." Dia menangis sesenggukan. "Selain uang, apa lagi ya yang harus aku bawa? Pergi?" Tiba-tiba dia nyeletuk, "Aku lapar banget." Pikirannya dipenuhi ribuan pertanyaan. Apa yang harus aku bawa? Aku sudah menghabiskan waktuku cuma buat menentukan barang terbaik, apa yang mau aku bawa ke kamarku. Setiap hari, aku merasa nggak tenang. Karena nggak tahu kapan aku bakal diusir. Melihat ibunya yang baik dan lembut tersenyum sambil mengelus kepalanya, hatinya jadi kacau. Apa aku bakal diusir hari ini? Dia masih ragu, sambil berpikir, apa beneran aku bakal diusir hari ini? Tapi makanan enaknya benar-benar nggak bisa ditahan. "Enak banget," puji dia. Betsy berdiri di sampingnya, menuangkan, minum sambil tersenyum. Menu hari ini adalah daging sapi. Waktu berlalu, 1 hari, 2 hari, sebulan, dan akhirnya 7 tahun. Dia masih bingung kenapa mereka belum mengusir dia juga. Sekarang dia sudah umur 11 tahun. Dia membatin, "Aku nggak mengerti. Kenapa aku bisa tersentuh begini? Ini maksudnya apa? Mereka mau mengusir aku atau enggak, sih? Adikku sudah cukup besar buat lari-larian sekarang. Kenapa mereka belum tendang aku keluar? Apa mereka mau menyembunyikan aku?" Dengan pikiran itu, dia jadi semangat lagi sambil mengangkat tangannya ke atas. "Ya sudah kalau gitu, makasih. Beruntung banget aku." Tiba-tiba, adiknya lari ke kamarnya dengan mata polos, memanggil, "Kakak." Dia sekarang umur 7 tahun, dan selalu menempel di samping kakaknya. Dia lari nyamperin adiknya sambil bertanya, "Ada apa?" Dia menjawab, "Hari ini ulang tahun kakak." Dengan ceria dia memanggul kado raksasa di bahunya. "Tada, ini kado. Ulang tahun dariku buat kakak," katanya, bikin dia benar-benar melongo. "Gede banget." Dia mengambil talinya sambil berseru, "Wah, kapan kamu menyiapkan ini semua?" Dia menerima kado itu dengan senang hati, membukanya, dan bilang, "Makasih ya." Tapi apa yang ada di depannya adalah pemandangan mengerikan yang bikin matanya melotot ketakutan. Di dalam kantong itu ada seorang gadis yang diikat. Itu Melissa, seorang pelayan, yang kelihatan ketakutan setengah mati dengan air mata di matanya. Mulutnya disesumpal, nggak bisa bicara, rasa paniknya jelas banget kelihatan. Dia menatap kejadian di depannya dengan nggak percaya dan bertanya, "Ini apa?" Berbeda dengannya, adiknya malah tertawa. Ceria, bicara seolah-olah itu hal paling normal di dunia. "Boneka? Aku cari yang mirip banget sama boneka. Kakak yang rusak, tapi katanya sudah nggak dijual lagi. Meskipun agak kurang sempurna,
Aku siapkan ini. Kakak suka? Dia kebingungan. Dia ngomong apa sih? Boneka yang kupunya memang kelihatan nyata, tapi itu kan cuma mainan. Tapi dia malah mendandani pelayan itu kayak boneka dan membawanya ke sini. Ini jelas-jelas manusia hidup. Dia ketakutan. Dia benar-benar gila. Bukannya ini sudah kelewatan, masa anak 7 tahun nggak bisa bedakan orang sama boneka. Dia langsung menjewer dahi adiknya, bikin dia teriak kesakitan. Dia berteriak marah, "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia sekarang juga." Melihat kakaknya nggak senang dan bahkan memukulnya, dia jadi cemberut. "Kenapa kakak marah banget? Kakak nggak suka?" Mendengar ini, dia menjawab ketus, "Gimana aku nggak marah lihat begini? Kamu nggak mengerti ya?" Hadap tembok dan angkat tangan di atas kepala. Sekarang adiknya membelakangi dia sambil manyun, tapi tetap nurut, dan mengangkat tangan untuk dihukum. Dia melepaskan ikatan Melissa sambil membatin, dia punya masalah kognitif yang serius. Lalu dia bilang ke adiknya, "Jangan pernah lakukan ini lagi, ngerti?" Masih cemberut, adiknya cuma menjawab dengan dengusan. Dia bingung. Kayaknya dia mengerti. Lagian, ini nggak parah-parah banget, kan? Padahal sepertinya dia nggak bisa menangkap maksud kakaknya waktu itu. Dia cuma berpikir kalau sekarang dia bodoh banget sudah menganggap remeh. Nggak lama kemudian di taman kediaman, Lydia lagi duduk minum teh dan bermain dengan burung kecil saat dia mendengar Essie memanggilnya. "Kak, kakak." Lydia mendongak melihat Essie mendekat dan bertanya-tanya. "Essie, ada apa?" Essie menatapnya dan bilang, "Kakak nggak suka boneka yang kemarin ya?" Tiba-tiba saja, dia menarik Alex, yang tangannya diikat dan mulutnya disumpal, lalu bertanya dengan senyum lebar, "Jadi, kakak suka boneka yang ini?" Dia baru saja menyeruput teh dan langsung menyemburkannya, ekspresi pasrah yang amat sangat muncul di wajahnya. "Kamu ngomong apa sih?" Dia membatin. "Jangan-jangan. Dia pikir aku marah kemarin karena aku nggak suka sama boneka yang itu." Dia benar-benar kayak psikopat. Lydia dengan marah memukul Essie dan berteriak, "Kamu gila ya? Masih waras nggak sih? Lepaskan dia dan sini kamu." Alex terbaring di tanah sambil gemetaran ketakutan. Dia pikir adiknya menganggap semuanya sesimpel itu. Dengan benjolan di kepala adiknya sebesar buah jambu, dia pergi melepaskan ikatan Alex. Aku rasa dia melihat semuanya, keluarga, orang-orang, sampai binatang, cuma sebagai mainan, pikirnya ngeri. Aku harus hukum dia lebih keras lain kali, atau dia nggak bakal pernah paham berharganya nyawa orang. Waktu itu, aku bodoh banget sampai berpikir kayak gitu. Masalah yang jauh lebih serius muncul setelahnya. Adegan berpindah ke perpustakaan di dalam mansion. Dia terengah-engah karena nggak percaya. "Aku nggak percaya ini." Dia menjatuhkan bukunya ke lantai. Lydia tersungkur ke tanah, merasa cemas dan ketakutan, sambil bertanya-tanya, apa aku ada di dalam novel? Buku itu berjudul Musim Semi Dewi Agrita. Buku yang mengatur dunia ini. Lydia membalik-balik halamannya, membacanya pelan-pelan. Aku dan karakter lain di dalamnya. Dia membaca halaman demi halaman dengan saksama, bibirnya bergumam, "Si penjahat, Essie Whitgreen." Dia berpikir dengan muram, karakter sampingan, Lydia Whitgreen. Ini pasti bercanda. Dia pun bergegas keluar ruangan. Berpikir sambil berlari, entah mereka cuma pakai nama orang asli, atau nama-nama ini cuma kebetulan belaka. Saat berlari keluar, dia melihat Betsy lagi membersihkan jendela dan langsung memanggilnya, "Betsy." Betsy yang kaget menoleh ke arahnya dan bertanya, "Nona, ada apa?" Lydia dengan cepat menyodorkan buku itu ke depan wajah Betsy. Dia bertanya dengan suara keras, "Betsy, apa isi buku ini?" Betsy melihat ke arah buku itu, menyentuhnya pelan. Tapi dia cuma melihat halaman kosong. Dia pun menjawab apa adanya, "Bukannya ini cuma kertas kosong." Hal itu bikin Lydia terpaku. Nggak ada alasan buat Betsy bohong sama aku. Betsy mencoba melihat buku itu lagi, tapi tetap nggak melihat apa-apa. Dia berkata dengan malu-malu, "Mau dilihat kayak gimana pun, ini tetap cuma kertas kosong." Lydia berpikir ketakutan. Apa aku sudah gila? Kembali di perpustakaan, dia memegang buku itu di tangannya, dengan tegas menyangkalnya. Nggak mungkin. Dia menggigiti kukunya, berpikir dengan cemas. Dari apa yang aku lihat beberapa hari terakhir ini, semuanya persis kayak yang ada di buku. Ini sudah pasti dunia novel.
Nggak mungkin aku bisa lihat masa depan cuma karena aku gila. Atau mungkin ini kemampuan khusus yang bikin aku bisa ingat kehidupan masa laluku. Tapi masalah paling pentingnya bukan itu. Menurut novel ini, dia berpikir dengan ragu, aku bakal dibunuh lagi. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku bakal mati lagi. Novel itu bilang kalau 2 tahun dari sekarang, orang tuanya bakal meninggal karena penyakit parah. Fakta kalau dia cuma anak angkat bakal terungkap. Di saat itu, Esi menatapnya dengan ekspresi jijik. Kamu nggak punya setetes pun darah mereka. Berani-beraninya kamu menatap wajahku, dia langsung mencabut pedangnya. Sambil terus bergumam, ngeselin banget. Lalu dia dengan cepat menusuk tubuhnya dengan pedang, membunuhnya seketika. Aku bakal dibunuh sama kakakku sendiri. Kakakku bakal memegang seluruh keluarga ini di tangannya saat dia dewasa nanti. Mendengar hal ini, dia menarik napas lega. Aku sudah melewati rahasia kelahiranku dan fakta kalau kakakku itu seorang psikopat. Hal-hal yang bikin dia kesal bakal mengubahnya jadi tiran yang bakal membunuh siapapun tanpa ragu. Seorang psikopat yang bakal jatuh cinta sama tokoh utama wanita, Agrita. Esi jatuh cinta sama Agrita pada pandangan pertama. Bahkan sampai mengusir semua orang di sekitarnya. Kematianku bakal segera tiba. Dia menopang kepalanya dengan tangan, merasa menyesal. Harusnya aku nggak senaif itu dan merencanakan apapun. Harusnya aku bersikap baik sama dia dan nggak menyumpahinya. Besok paginya di mansion yang tenang, dia sudah begadang semalaman buat berpikir. Pagi ini, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dia berkata dengan riang, aku sudah memutuskan. Aku harus kabur. Dia merebahkan diri di lantai sambil berpikir. Lagian, aku nggak bisa kabur sekarang juga. Kalau dia sampai tahu, aku cuma bakal bikin dia marah. Dia malah bisa ngebunuh aku lebih cepat. Lydia berpikir dengan putus asa. Menurut novel ini, Esi bakal jatuh cinta sama si tokoh utama pada pandangan pertama. Dia menatap tangannya sambil berpikir, di titik itu, dia nggak bakal peduli lagi sama aku. Aku bakal ambil barang-barang berharga terus kabur. Hari ini, aku sudah banyak berpikir soal apa yang mau aku curi, tapi sebelum itu, ada satu hal lagi. Dia memejamkan mata dan menangkupkan tangannya, berpikir, aku harus mencegah kematian orang tuaku. Orang tua dulu bilang kalau kita berdoa dengan tulus, langit pun bakal tergerak. Oh, langit, tergeraklah. Cepat. Adegan berpindah ke pemakaman orang tuanya. Pendeta sedang memimpin ibadah, berkata, semoga mendiang beristirahat dengan tenang. Lydia, yang merasa sangat terpukul, meneteskan air mata sambil menangkupkan tangan dan mendoakan orang tuanya. Langit pun tergerak, tapi masa depan tetap enggak berubah. Tiba-tiba, Esi menoleh ke arahnya. Dia menarik pelan lengan baju Lydia. Karena kaget, Lydia menoleh ke arahnya. Esi menautkan jari-jarinya ke jari Lydia dan berkata dengan sedih, sekarang cuma tinggal kita berdua. Dia menatap wajah sedih kakaknya dan berpikir, benar, cuma kita berdua, cuma karakter sampingan yang ditakdirkan mati. Di tangan si penjahat, dan si penjahat itu sendiri. Tiba-tiba, suara lonceng berdentang. Dia terpaku, menahan air matanya, tamatlah riwayatku. Melihat adiknya menangis, dia bertanya, kamu menangis? Meski aku tahu ini bakal terjadi, kematian orang tuaku tetap saja. Bikin aku merasa sedih banget. Rencana pelariannya nggak berjalan semulus yang aku kira. Adegan berpindah ke lorong istana. Semua orang sibuk mempersiapkan pesta. Tepat saat itu, Lydia muncul dan bertanya, apa undangannya sudah dikirim dengan benar? Tolong cek lagi buat memastikan nggak ada kesalahan. Periksa apa makanan buat besok sudah disiapkan tepat waktu. Dia tiba-tiba menoleh ke arah pelayan pribadinya. Alex, pergi ke gudang bawah tanah dan periksa daftar barang yang hilang. Saat itu, hari sudah mulai gelap di halaman rumah mewah itu. Lydia sedang menikmati tehnya dengan santai. Tiba-tiba, tangannya gemetar hingga tehnya tumpah kemana-mana. Kontak, Lydia segera meletakkan cangkir tehnya. Dia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tenang, tenang, tenang. Dia mengucapkannya dalam hati sampai 10 kali. Aku gugup sekali. Dia memejamkan mata sambil berpikir, akhirnya, besok adalah harinya. Di pesta itu, pertemuan takdir antara sang pahlawan wanita dan si penjahat akan segera terjadi. Di mata si penjahat, hanya akan ada dia seorang setelah pertemuan pertama mereka nanti. Berkat itu, si karakter figuran ini akhirnya bisa melarikan diri dengan sukses. Dia tersenyum lebar. Sempurna. Lydia menyusun rencana.
Pelarianku harus dilakukan di awal pesta, karena saat itulah sang pahlawan wanita muncul. Begitu dia melihat sang pahlawan wanita, itulah kesempatanku. Dia pasti akan mengusir semua orang yang ada di sekitar pemeran utama wanita itu. Itu akan memakan waktu beberapa hari. Kalau aku sampai melewatkan kesempatan itu, aku bakal langsung tamat dan pergi ke akhirat. Tepat saat itu, kakaknya tiba-tiba muncul dan memanggil, "Kakak," yang membuatnya terlonjak kaget. Essie tersenyum sambil mendekat. Melihat kehadirannya, Betsy berkata dengan terkejut, "Oh, Tuan Duke." Setelah menyiapkan secangkir teh untuknya, Betsy berkata dengan wajah berseri-seri, "Kalian berdua selalu terlihat bahagia bersama." Lydia memaksakan senyum sambil membatin, "Aku sudah terlalu sering mendengar ini, sampai-sampai rasanya sudah tidak tertarik lagi." Dia tersenyum dan berkata, "Besok pagi, aku mau pergi ke Menara Jam. Kakak mau ikut denganku?" Mendengar itu, Lydia bertanya, "Yang di alun-alun itu, sama aku?" Dia menjawab dengan santai, "Iya. Kakak sendiri yang bilang ingin ke sana." Sambil menyesap tehnya, Lydia berpikir, "Masa sih aku bilang begitu? Kok dia masih ingat ya? Lagi pula, jelas aku tidak mau. Aku kan harus melarikan diri." Lydia tersenyum lebar dan melambaikan tangannya. "Enggak usah, kamu kan sibuk banget. Lagian aku sudah pernah lihat menara jam itu sekilas. Menaranya sudah tua dan tidak menarik buat dilihat." Mendengar kakaknya bicara begitu, Essie bertanya, "Benarkah?" Dalam hati Lydia mencibir. Benar-benar alasan yang konyol. Tapi dia tetap tersenyum dan berkata, "Iya. Bukankah lebih baik kalau menara itu dihancurkan saja lalu dibangun yang baru?" Dia menopang dagu dengan tangannya dan berkata dengan tenang, "Kalau itu maumu." Begitu mengucapkannya, Lydia sadar betapa konyolnya kata-katanya tadi. Seharusnya aku tidak bicara begitu. Aku bertingkah seperti orang gila. Seharusnya aku sudah sadar sejak awal. Di ruang makan, suaranya terdengar lantang. "Kak, soal yang kubicarakan kemarin?" Lydia bertanya. "Ada apa?" Dia berkata, "Aku baru saja membereskannya hari ini." Tangan Lydia yang hendak mengambil kue langsung membeku. Lydia menyahut dengan canggung, "Hah?" Dia menyunggingkan senyum nakal dan menjelaskan, "Menara jamnya sudah dihancurkan." Seketika itu juga, otak Lydia serasa berhenti bekerja. Dia mengernyit kebingungan. "Dihancurkan?" Dia terbata-bata. "Maksudmu, kamu menghancurkan menara jam yang ada di alun-alun itu?" Dia bergumam menjawab, "Iya." Lydia mendesak, "Beneran?" Essie menjawab dengan sabar, "Iya." Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya sekaligus khawatir. "Apa menara jam itu dianggap seperti istana pasir?" Lydia bertanya. "Kenapa? Kamu tahu tidak sih betapa gilanya kedengarannya?" Dia tersenyum sambil mendorong sepiring kue ke arah kakaknya. "Mungkin akan lebih baik kalau aku menghancurkannya lebih awal. Makanlah, Kak." Lydia menarik tangannya kembali, memberi isyarat bahwa dia sudah kenyang. Dia mengambil satu kue dan merenung. "Hah? Tidak mungkin. Sialan." Gangguan kepribadian. Kue di tangan Lydia terjatuh. Dia membeku dan bertanya pada diri sendiri, "Apa aku benar-benar bilang begitu kemarin? Kakak bilang akan lebih baik kalau itu dirobohkan." Melihat wajah Essie yang tanpa dosa, Lydia tahu dia sangat serius dengan ucapannya. Dia menilai dalam diam. Orang lain mungkin mengira itu cuma lelucon. Tapi dia tidak pernah bercanda. Lydia memegang dahinya sambil membatin. "Adikku yang penjahat ini memang punya gangguan kepribadian. Semoga saja tidak ada korban jiwa yang banyak, ya? Bahkan kalau terpaksa, aku akan memakai menara jam itu sebagai alasan." Dia mengepalkan jemarinya sedikit. "Maafkan aku. Aku harap semua orang sudah tenang di alam sana." Tiba-tiba, Lydia terdiam dan berpikir, "Tunggu sebentar." Lalu dia memanggil dengan lembut, "Essie." Lydia bertanya, "Kapan kamu pergi ke menara jam itu?" Dia menjawab, "Tadi pagi." Lydia membatin, "Tadi pagi?" Lalu dia bergegas pergi untuk memeriksa keadaan sang pahlawan wanita, Agrea. Essie, yang masih bingung, memanggil, "Kakak." Lydia bertanya-tanya dengan sedih, "Kau merobohkan menara jam pagi ini?" Urat saraf muncul di dahinya. Dia bergumam dalam hati, "Wah, serius?" Lydia meletakkan tangan di dahi, dan tertawa dalam kepedihan, sambil berpikir, "Aku mengirim seseorang untuk melakukan pekerjaan yang aku sendiri pun tidak tahu. Mungkinkah si tokoh utama dikutuk? Agrida? Apa aku salah? Bukankah dia tokoh utama di dunia ini?"
Tiba-tiba, sebuah suara keras memanggil, "Nona." Alex Berer, dengan rambut yang berantakan, menyerahkan secari kertas dan berkata, "Ini yang Anda minta." Lydia menerimanya dan berkata, "Terima kasih." Dia merapatkan bibir dan membukanya, menilai dalam hati, jumlah korbannya tidak sebanyak yang aku duga. Tiba-tiba, ekspresi Lydia berubah menjadi serius. "Agreda?" Sebaris tulisan di kertas itu. Berbunyi, "Agreda Gray, meninggal dunia." Dia memprotes dalam pikirannya, "Bohong, sang pahlawan wanita sudah mati." Kertas itu jatuh ke lantai. Lydia berseru kebingungan, bagaimana bisa, Essie, yang berdiri di sampingnya, memanggil, "Kakak," Lydia, yang masih terpaku pada dunianya sendiri, berkata, "Bagaimana mungkin dia mati?" Alex mengerutkan kening karena khawatir dan memegang bahunya, lalu bertanya, "Apa yang sedang Anda bicarakan?" Hal ini membuat Lydia terpana. Dia menatap kosong, mematung sejenak. Sebuah suara bergema, suara kewarasannya, yang hancur berkeping-keping. Lydia berkata pada dirinya sendiri, "Ini benar-benar gila." Dia menangis dalam diam, suara hatinya bergejolak, bocah gila ini, membunuh sang pahlawan wanita. Wah, dia benar-benar gila, Sinting. Apa dia sudah hilang akal? Siapa yang akan membunuh si bodoh ini sekarang? Lydia meringis, sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. Kemudian dia memegang gaunnya dan berlari lagi, meninggalkan Essie yang kebingungan memanggil dirinya, "Kakak." Lydia berlari dengan cemas ke kamarnya, berkata pada diri sendiri, kalau begitu, hanya ada satu cara. Dia mengunci pintu kamarnya dan berpikir, gunakan ini jika dia tidak bisa diselamatkan. Sambil melirik ke sekeliling kamar yang didekorasi mewah, Lydia merenung. Aku sudah mencoba menyelamatkannya sampai detik terakhir. Dia duduk dan merogoh laci, sambil berpikir, aku harap ini tertulis. Seperti ini. Lydia mengeluarkan sebuah kotak putih, dengan kedelapan sudutnya dilapisi emas berukir indah. Gambar sebuah buku dengan halaman-halaman yang berkibar muncul bersamaan dengan pikirannya. Jadi, di dalam novel, setelah mengetahui bahwa karakter bernama Choi sangat menderita, aku melakukan segalanya agar bisa bertahan hidup. Lydia memejamkan mata rapat-rapat sambil mendekap kotak itu. Ini adalah salah satu upayaku. Saat membuka kotak, dia melihat bola-bola bulat yang berkilauan di dalamnya. Dia merenung, awalnya, ini dimaksudkan untuk Agrieda, tapi keadaan sudah berubah. Mengingat siluet sosok misterius berjubah hitam yang menutupi mereka dari kepala hingga ujung kaki, Lydia berpikir, sebenarnya, ada 3 dewa di dunia ini, dewa kehancuran. Gambaran seseorang dengan rambut panjang berwarna indigo juga muncul dalam imajinasinya. Lydia bergumam, dewa waktu. Dan terakhir, seorang wanita dengan rambut emas panjang yang berkilauan. Dia menyebutnya dewa cinta. Kuil-kuil yang didedikasikan untuk masing-masing dewa juga berdiri secara terpisah. Sebuah bangunan megah muncul bersamaan dengan pikiran Lydia. Tapi 10 tahun yang lalu, nubuat yang sama turun ke semua kuil. Pada hari saat bulan purnama menyinari titik terendah di dunia, seorang dewi yang akan menjaga dan mengasuh segala sesuatu akan muncul di bumi ini. Adegan para pendeta yang cemas berkumpul untuk berdiskusi pun muncul. Dia ingat bahwa pendapat mereka terpecah mengenai isi ramalan tersebut. Masalahnya adalah, kapan itu terjadi, gambaran bulan purnama raksasa muncul di langit. Lydia berpikir, para cendekiawan berpendapat bahwa hari bulan purnama paling terang harus diperhitungkan. Dia membayangkan dirinya sebagai seorang detektif yang menyentuh pinggiran topinya dengan penuh pemikiran. Untuk memberitahu jawabannya di awal, itu adalah sebuah kegagalan. Mengingat wajah tampan Grit Hayden, Lydia menyimpulkan, bulan purnama dalam nubuat itu tidak berhubungan dengan bulan yang asli. Itu merujuk pada pangeran kekaisaran ini yang dijuluki matahari kecil. Gambaran seorang anak laki-laki yang meringkuk di sudut gelap muncul. Dia berpikir, putra mahkota, yang memahami perasaan rakyat. Berikutnya adalah gambaran dia melepas jubahnya dan menyelimutkannya pada anak itu. Lydia bercerita, di sebuah gang yang kumuh dan dingin, dia menolong seorang anak miskin. Saat itu juga, seorang wanita muda mendekati mereka dan anak itu berbalik dengan gembira. Dia melanjutkan, lalu dia tidak sengaja bertemu Agrida.
Mata Grid dan Agrieda bertemu. Lydia berpikir, Agrida, yang menjadi seorang putri. Nubuatnya mengatakan dia kelak akan naik ke posisi permaisuri. Agrieda muncul dalam imajinasinya dengan kecantikan yang murni dan lembut. Seiring dengan pikiran itu, saat Agrida yang menjadi permaisuri dipuja sebagai seorang dewi, barulah pihak kuil dan para cendekiawan mengetahui kebenarannya, tapi itu adalah urusan masa depan. Lydia duduk, tak bergerak di lantai sambil mengingat alur ceritanya. Kuil masih belum mengetahui kebenarannya. Ada rumor bahwa kita harus dengan tulus menantikan Dewi Perwakilan yang akan turun ke bumi. Dia menatap mutiara-mutiara di dalam kotak itu. Sambil berpikir, yah, ini adalah benda yang disiapkan di kuil yang didedikasikan untuk Dewa Waktu. Lydia mengambil salah satu. Sebuah mutiara, sesuatu yang bisa memutarbalikkan waktu selama 1 hari jika kau memecahkannya. Dia merapatkan bibir sambil memandangnya. Sebuah hadiah yang dibuat oleh kuil Dewa Waktu untuk dipersembahkan kepada Sang Dewi. Lydia tersenyum dan memejamkan matanya. Butuh waktu 10 tahun untuk bikin 30 butir mutiara ini. Terus dia pasang muka pasrah dan bertanya pada dirinya sendiri, tapi kenapa aku punya ini? Lydia membayangkan dirinya sebagai pencuri ulung dan berpikir, pencurian. Lebih tepatnya cuma 15 yang dicuri, lalu dia membayangkan seseorang sedang diborgol. Dia nggak tahan untuk tidak berpikir, kalau aku tertangkap, pihak kuil bakal menggantungku dan mencoba membunuhku. Mencuri, cuma setengahnya saja bisa dibilang masih berhati nurani kan? Lydia menyentuh hidungnya dengan sombong dan berkata, aku akan menyelamatkan Agrita. Dengan ini. Jadi, pada akhirnya, ini bukan sekadar pencurian, kan? Dia duduk di kamarnya sambil berpikir, dengan mutiara ini, aku bisa memutar balik waktu untuk menyelamatkan Agrita. Tapi tiba-tiba Lydia membeku. Dia teringat wajah polos dan cueknya Seiyan saat dia mengumumkan, menara. Jamnya sudah runtuh. Lydia bertanya-tanya, bisa-bisanya dia membunuh sang pahlawan wanita, tingkat kemarahannya melonjak melewati titik didih. Wajahnya menjadi gelap saat dia menangkupkan kedua tangan di depan dahinya. Apa-apaan ini? Kalau bukan gara-gara Seiyan, aku nggak akan melakukan ini. Rasanya aku ingin memaki-maki dia. Lalu Lydia mengangkat tinjunya, meyakinkan diri sendiri, enggak, Lydia, tenanglah. Aku harus menghancurkan benda ini. Pelarianku hanya akan berhasil kalau Agrita tetap hidup. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Lydia menatap mutiara di tangannya, berpikir, langsung pecahkan mutiaranya dan kembali ke 1 hari yang lalu. Dia berdiri dengan ekspresi serius dan mulai berjalan, merenung, lagi pula, aku sudah kembali ke masa lalu. Dalam penglihatannya, Seiyan sedang berdiri di depan Alex, bertanya. Benarkah? Alex tergagap, iya. Tiba-tiba, teriakan Lydia menggema, hei. Menarik perhatian Seiyan dan membuatnya bingung, Lydia memegang gaunnya dan berlari ke arah mereka. Alex memanggil dengan lembut, Nona, sementara Seiyan berseru kebingungan, kakak. Saat Lydia mendekat, dia berpikir, sudah cukup lama sejak Seiyan tumbuh dewasa. Dia meringis, berpikir, karena aku nggak mau mati cepat, dia masih belum bisa menunjukkan sisi baiknya sampai sekarang. Lydia berteriak marah, kamu gila banget sih. Hidup itu nggak mudah, jadi bukankah ini malam yang indah? Hah, bukankah ini sangat nyaman? Itu tadi cuma harapan, tapi jangan hidup seperti itu. Seiyan terpaku mendengar kata-kata itu. Setelah bicara, dia mengepalkan tinjunya. Angin bertiup menyibak rambut merah Lydia Whitgreen saat suara lembut Betsy memanggil, Nona. Dia tetap diam, pikirannya melayang entah kemana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi Betsy memanggil. Lagi, Nona Lydia, yang membuatnya tersentak. Lydia menoleh dengan canggung, Betsy, sambil memegang syal, dia berkata, ini, syal yang Nona minta. Cuacanya mulai makin dingin. Sambil mengambilnya, dia berpikir, apa aku sudah kembali ke hari kemarin? Sambil berterima kasih pada Betsy, Lydia membiarkan pelayannya merapikan penampilannya dan merenung, iya, aku ingat kejadian kemarin. Dari balkon. Dia memejamkan mata untuk mengingat. Aku minta Betsy membawakan syal musim gugur. Tiba-tiba, mata Lydia membelalak saat dia menyadari sesuatu. Ah, benar. Aku sudah kembali ke hari kemarin.
Dia menghempaskan diri di kursi dengan desah. Napas lega. Fiu. Betsy yang panik bertanya, Nona, Anda baik-baik saja? Lydia melambaikan tangannya. Iya, aku nggak apa-apa. Kakiku, cuma lemas saja. Di kediamannya, Lydia berkata, Betsy, aku mau sendirian dulu sebentar. Betsy mengernyit khawatir dan bertanya, ah, iya. Apa Nona benar-benar baik-baik saja? Lydia hanya bergumam menanggapi. Jadi, Betsy, sambil menangkup pipinya, berkata saat dia mendorong pintu, panggil saya kapanpun Nona butuh sesuatu. Pintunya langsung tertutup. Lydia duduk di kursi dalam diam. Dia menutupi wajahnya dengan tangan dengan perasaan merana dan mendesah. Huff. Lydia teringat kembali wajah marahnya sendiri. Dan berpikir, tahu kalau adik laki-lakiku yang sudah besar itu nggak punya perasaan atau moral, padahal aku sudah berhati-hati dengan setiap tindakanku. Apa sih yang aku pikirkan? Lydia perlahan menurunkan tangannya, ada seringai di wajahnya. Tapi tadi itu keren juga, dia memeluk dirinya sendiri dengan nyaman. Saat kamu menyumpah dengan segenap jiwa, mutiara ini memang yang terbaik. Kerja bagus. Sepertinya rasa sakit ini sudah sedikit terbayar. Lalu Lydia memegang gaunnya dan masuk ke dalam, sambil berkata, oh, iya. Mutiara itu, suara gemerisik terdengar dari sudut lemari putih. Dia membuka kotak mutiara dan menghitung ada 14 butir mutiara. Aku sudah pakai 1 dari 15. Jadi jumlah ini benar. Mari kita lanjut. Saat itu juga, Lydia berdiri di depan pintunya, mengintip keluar. Dia melihat seorang penjaga berambut panjang mendekat dan memanggil, ah, hei, kesini sebentar. Lydia bertanya, hari ini tanggal berapa? Dia dengan cepat menjawab, iya, hari ini tanggal 13 September. Lydia berpikir dengan gembira, benar-benar, hari kemarin. Nggak salah lagi. Penjaga itu memiringkan kepalanya bingung sambil menatap Lydia. Dia bergumam ceria pada dirinya sendiri, mutiara yang aneh sekali. Sambil melambaikan tangan, dia berkata, aku lupa, jadi aku tanya saja. Kamu boleh pergi sekarang. Kalau begitu, saya. Permisi, jawabnya. Lydia menutup pintu dan berpikir, Agrita, kamu hanya memakai benda-benda ini untuk orang lain. Benar-benar mengagumkan. Pantas saja kamu disebut Dewi. Dia memegang dadanya dan memejamkan mata, berpikir, kalau aku diberi kemampuan semacam ini, aku pasti bakal jadi serakah. Rasanya seperti ada anak panah bertuliskan rasa bersalah karena memakai mutiara Agrita untuk diri sendiri yang menusuk dadaku. Agrita hanya menggunakannya untuk kepentingan orang lain tanpa pikir panjang. Dia meletakkan kembali kotak mutiara itu ke dalam lemari dan tersenyum. Tapi ya sudahlah. Berkat ini, aku bisa menyelamatkan Agrita. Semuanya beres. Semangat, Lydia. Dia menutup laci kabinet dan berpikir, yang tersisa sekarang hanyalah mencegah kematian sang pahlawan wanita, kenangnya. Aku melihat wajah muramnya dengan penuh rasa frustrasi. Tak perlu terlalu khawatir, penyebab semua ini adalah menara jam, batin Lydia. Tentu saja, penyebab yang lebih mendasar adalah sang adipati. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kuapa-apakan. Sinar matahari pagi menembus jendela saat dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sekarang sudah hampir tengah hari. Essie menyarankan untuk pergi ke menara jam pada sore hari, setengah hari dari sekarang. Lydia pun menjatuhkan tubuhnya ke tempat tidur. Dia berpikir lebih baik pergi ke menara jam sekarang daripada besok pagi. Essie sibuk sepanjang hari dan tidak akan keluar dari ruang kerjanya. Dan wajahnya akan terlihat suram saat malam tiba. Dia menangkupkan kedua tangan di atas perutnya dan mengerucutkan bibirnya. Hanya dia yang bisa menciptakan hasil segila itu dalam waktu singkat. Benar-benar penjahat dengan gangguan kepribadian. Lydia membayangkan bentuk menara jam itu dan merenung. Ini bukan sekadar mengatakan menara jam itu sudah tua atau harus dihancurkan. Tapi untuk berjaga-jaga saja. Lawanku adalah Essie, dia cemberut dan duduk tegak, bertanya-tanya, apa yang harus kulakukan? Tidak ada alasan lain untuk menolak sekarang. Rahang Lydia ternganga dan dia mengangkat tangannya dengan panik, berteriak dalam hati. Benar, alasan baru yang aman dan masuk akal. Malam tiba di sebuah ruangan mewah, dia masih memegang kepalanya. Dia berpikir tidak ada alasan bagus yang muncul sepanjang sore. Lydia gemetar dan mengatupkan bibirnya. Sebaliknya, aku malah memikirkan hal lain.
Dia tersenyum nakal. Jika tidak ada alasan untuk menolak, maka jangan katakan tidak, pikirnya. Sebelum kalian menganggap ini omong kosong, tolong dengarkan lanjutannya. Lydia terkekeh sambil menyusun kejadian-kejadian di kepalanya. Hari itu, Essie ada di taman dan sepertinya menemukanku secara tidak sengaja. Saat kami bertemu, dia juga menyarankan untuk mengunjungi menara jam. Dia meminum tehnya dan berpikir, cara yang lebih baik untuk menolak tawaran adalah dengan tidak menerima tawaran itu sama sekali. Dengan kata lain, selama aku tidak berpapasan dengan sang adipati kali ini, semuanya akan baik-baik saja. Lydia meletakkan cangkir tehnya. Sambil merenung, aku sengaja pindah ke ruang tamu. Essie sedang sibuk bekerja sekarang dan tidak akan segera meninggalkan kantornya. Aku harus pergi sebelum itu terjadi. Dia bersandar di kursinya dan tersenyum, aku hanya perlu masuk ke kamarku dan tidak keluar sampai besok. Ini tugas yang sangat mudah, tapi malah membuatku khawatir. Namun tepat saat itu, Essie perlahan membuka pintu ketika Lydia masih melamun. Di dalam benaknya, dia menyadari kalau tragedi protagonis jahat yang mati seperti ini tidak pernah terjadi tanpa alasan. Lalu dia memanggil, "Kakak." Lydia melonjak kaget dan berteriak, "Ah!" Lydia menoleh dan bertanya, "Hah?" Dia mendekat dengan cemas. "Apa kakak baik-baik saja?" Lydia mengerucutkan bibirnya karena bingung. Kenapa dia ada di sini? Lydia berdiri sambil berpikir. Aku memutar balik waktu. Hal yang sama seharusnya terjadi pada waktu yang sama pula. Tiba-tiba, Betsy masuk ke dalam ruangan. Dia berkata, "Oh, Tuan Adipati, Anda datang tepat waktu. Saya baru saja mengirim Alex tadi." Lydia bergumam bingung. "Hah?" Dia berkata dengan lembut, "Saya agak khawatir sejak hari itu. Maksud saya, tentang nona saya." Mendengar ini, Lydia menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Mengingat tatapan kosongnya, Betsy menjelaskan, "Nona tidak bisa mendengarku bahkan saat kupanggil." Dia terus saja ragu-ragu. Sambil menghela napas, "Benar." Dia menutup mulutnya dan tersenyum tipis. "Saya pikir Tuan Adipati harus tahu, jadi saya mengirim Alex." Dan segera setelah dia menyampaikan pesan itu, Anda langsung muncul. Ngomong-ngomong, pikiran nona saya agak berbeda. Rahang Lydia ternganga ngeri, berteriak dalam hati, "Ya ampun, Betsy," saat Essie menyentuh dagunya dan menunduk. Dia menatapnya dan bertanya, "Jika aku tahu lebih cepat, aku akan datang lebih awal." "Apa kakak baik-baik saja?" Lydia menghindari tatapannya dan melihat ke arah lain. Aku baik-baik saja." Dia memfokuskan pandangannya ke sudut ruangan. Dia berpikir, bagaimana kalau dia mengajakku ke menara jam besok seperti ini? Aku tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Lydia mematung, bertanya-tanya, "Hei, aku tidak bisa pura-pura tidak sehat hanya karena mereka salah paham, kan?" Jadi dia memegang keningnya dan menjatuhkan diri kembali sambil berkata, "Ah, tidak, aku merasa kurang enak badan." Tiba-tiba, dia mengangkatnya dengan satu tangan, membuat seluruh tubuh Lydia membeku. Dia terkesiap kecil dan membatin, "Essie, anak ini." Dia menatap langit-langit sambil menilainya. Tubuh bagian atas yang kokoh, dia sudah tumbuh begitu besar. Di saat yang sama, dia merasa kagum. "Ah, aku tadi mengumpat adikku seperti itu ya?" Essie menatap Lydia dan bertanya dengan sabar, "Bagian mana yang terasa tidak enak?" Dia berpikir cepat, "Jika aku menyebutkan terlalu banyak gejala, aku bisa ketahuan berbohong." Jadi Lydia berkata, aku tidak tahu. Aku hanya merasa tidak punya tenaga. Tubuhku lemas, tidak nafsu makan." Saat dia berkata, "Pokoknya, aku tidak punya kekuatan sama sekali." Tubuh Lydia pun diangkat ke dalam pelukannya. Dia bertanya-tanya, merasa bingung dengan perasaan aneh ini. Dia terus menatap tajam ke arah Lydia sementara teh di atas meja sudah mendingin. Dia membatin, "Aneh sekali." Lydia teringat masa kecil mereka saat mereka berpegangan tangan dan tertawa bersama, sambil berseru, "Ah, dia dulu sering mengejarku saat masih sangat kecil. Dan sekarang aku malah dilindungi seperti ini." Dia mengusap wajahnya sendiri. "Aku ngerasa puas. Dulu dia lucu banget. Kalau sekarang dibilang ganteng, dia lebih mirip boneka mungil nan cantik buatan seniman ahli." Terus, Essie tiba-tiba bilang, "Akhir-akhir ini kamu jarang keluar ya?" Lydia langsung tersadar dari lamunannya. "Hah?" Suara Sia menggema di ruangan mewah itu, "Karena belakangan ini aku lumayan sibuk, aku pikir aku harus luangin waktu." Essie perlahan ngajak, "Gimana kalau besok kita ke alun-alun?"
Bareng? Katanya kamu mau lihat menara jam itu? Pikiran Lydia langsung kacau balau. Dia ngebayangin dirinya jadi kucing, terus jadi kapibara, dan akhirnya dia berlutut di tanah sambil jambak rambutnya sendiri. Terus teriak, semuanya hancur. Sia bilang lagi, besok, sekitar waktu sebelum makan malam, aku bakal senggang. Pas denger itu, dia kaget banget. Lydia nutup mulutnya pakai satu tangan dan dorong Sia pakai tangan satunya. Sia, aku, bener-bener. Uhuk, uhuk, dia mikir. Aduh, mending nyerah aja deh. Tapi tiba-tiba, wajah Sia berubah gelap dan dia bilang dengan suara berat, panggil dokter. Orang yang gak bisa jaga kesehatan adikku. Dengan bener, dia itu dokter di rumah ini dan kalau dia nggak bisa jalanin tugasnya, aku nggak bakal tinggal diam. Tombol panik warna merah langsung muncul di pikiran Lydia. Dia neken tombol itu dan mikir, waduh, ini gawat. Reaksi dia bahaya banget. Lydia narik baju Sia dan teriak. Enggak, ini cuma debu kok. Aku batuk gara-gara debu. Enggak apa-apa kok. Akhir-akhir ini cuacanya lagi dingin, jadi dokter udah kasih aku suplemen vitamin. Aku kuat kok. Dia ingat wajah lesu dokter kediaman mereka dan mikir kalau dokternya dipanggil. Dengan cara kayak gini, 9 dari 10 kemungkinan dia bakal dipecat. Seingatku, dokter itu punya 3 anak. Sia cuma diam natap Lydia sebentar. Terus Sia perlahan julurin tangannya. Dia taruh tangannya di dahi Lydia. Dan bilang, kamu jelas-jelas nggak demam. Itu bikin Lydia kaget. Lydia pelan-pelan ngomong, tadi itu cuma pengalihan aja, kan? Besok, kita pergi sepagi mungkin ya, terus makan siang di luar. Dia misu-misu sendiri dalam hati, sialan, sekarang aku malah nggak bisa kabur. Sambil nangis sesenggukan, Lydia jawab pelan. Sambil ngendus, oke. Dia ngebayangin menara jam itu dan mikir, menara jam itu udah kayak pengemis aja. Lydia nutup wajahnya dan lihat ke langit sambil merenung, kenapa harus di alun-alun sih? Kenapa juga harus heboh banget? Koranku. Kenapa aku kesel banget sama keberadaan menara itu? Bayangan menara jam muncul di pikirannya saat dia berbisik, jangan dihancurin ya. Lydia mikir, argumen yang gak berguna. Apaan sih? Hah? Terus dia sadar Betsy lagi merhatiin dia diam-diam. Lydia manggil pelan, Betsy. Betsy nyipitin matanya dan senyum hangat. Rasanya seneng banget lihat kalian berdua barengan lagi. Di langit yang gelap, angin malam berdesir di antara dedaunan. Lydia membatin dengan kesal, malam yang benar-benar kacau. Lydia mulai mikir, mengecewakan banget ceritanya jadi kayak gini, tapi yang gak hancur-hancur banget sih. Tujuan utamanya itu mencegah kematian Agreta. Setidaknya dengan cara ini, menara jamnya nggak bakal roboh dan Agreta nggak bakal mati. Kali ini, biarpun ada pisau di leherku, aku nggak bakal bilang kalau menara itu udah tua. Enggak, biarpun ditodong pedang sekalipun. Pokoknya, cuma hal-hal baik soal menara jam itu. Aku mau sebisa mungkin hindarin Agreta. Cuma lihat menaranya terus pulang. Betsy sama Alex noleh buat lihat. Pas Lydia jalan turun, Betsy langsung terpana. Betsy muji, Nona, Anda cantik banget. Lydia mikir, aku sering dengar orang bilang kalau aku dandan kayak gini, aku kelihatan kayak mawar yang lagi mekar. Perumpamaan yang lumayan oke, soalnya mawar kan punya duri, kayak baju perang aja. Ya udahlah, mending dipikirin dulu. Anggap aja ini pengalihan buat rencana kabur yang sempurna. Lagian udah lama juga kita nggak keluar. Betsy tiba-tiba nanya, Duke, apa Anda belum turun juga? Aduh, pikir Lydia sambil nengok, Sia lagi ngerapihin. Sarung tangannya, rambutnya juga disisir rapi banget. Ditambah setelan jas biru tuanya, Sia kelihatan dewasa banget. Lydia merona, sambil mikir, lagian, meskipun aku tahu dia orang jahat, tapi baju itu cocok banget buat dia. Alex bilang dengan seneng, itulah Duke kita. Betsy bercanda. Oh, halo. Sia nunduk dikit sambil nawarin lengannya. Bisa kita berangkat? Lydia. Natap dia lekat-lekat. Lydia gandeng lengan Sia sambil bersenandung pelan. Keretanya mulai jalan. Lydia lihat keluar jendela sambil mikir, sekarang jam 11 siang. Jam segini, harusnya Agreta lagi ninggalin menara jam bareng organisasi amalnya. Kecuali kalau kita sengaja keliling alun-alun, kita nggak bakal ketemu dia. Sekitar tengah hari, di tengah alun-alun, sebagai bagian dari acara utamanya, ada pembagian makanan gratis. Tapi karena aku nggak bisa ke sana,
Aku harus hati-hati buat jaga-jaga keretanya. Berhenti parkir. Seseorang di dalam kereta ngelambain tongkat sumbangan dan teriak, "Itu dia." Lydia masih kepikiran. Apa yang bakal Sia lakuin pas dia lihat Agreta? Tiba-tiba, dia lihat jepit rambut cantik yang dihiasi batu permata. Lydia mikir, jepit rambut itu cantik banget. Sia nunduk, ngeliat ke jepit itu, dan nanya, "Kamu suka?" Jari-jarinya dimain-mainkan sambil membuang muka karena malu. Saat ini, pikiran Lydia terbelah menjadi dua kubu. Malaikat di bahunya bilang, ini saat yang tepat buat mengagumi jepit rambut itu. Tapi iblis di bahu satunya lagi bilang, berapa sih harganya? Ya ampun, beli aja kali. Akhirnya, sisi iblisnya yang menang. Dia tersenyum lalu bilang, aku ambil satu ya. Lydia mengaduk-aduk tasnya, tapi tiba-tiba dia ngerasa ada yang hilang. Dia membatin, dompetku mana? Mereka berdua terdiam. Lydia melamun dalam. Kenapa ya? Apa jatuh? Berhenti? Tiba-tiba Esi manggil. Hah? Lydia masih mikir. Nggak mungkin. Esi bilang, kecopetan, ya? Lydia jawab dengan gugup. Aduh. Esi melemparkan uang ke pemilik toko. Ini buat jepit rambutnya. Terus mereka pergi bareng, sambil jalan. Lydia mikir, pas aku keluar dari kediaman, aku yakin udah ngecek. Dompetnya juga nggak pernah aku keluarin di jalan. Kapan aku kecopetan? Apa tikus atau burung yang ngambil? Pas saat itu, Esi melangkah maju, ngerogoh sakunya buat nyari sesuatu. Dia ngeluarin sebuah mutiara dari sakunya. Esi ngangkat mutiara itu dan bilang, cari seseorang. Lydia kaget ngelihatnya. Dia mikir, apaan? Itu? Aku tahu itu alat komunikasi kayak ponsel, tapi dia telepon siapa? Kayaknya bukan orang dari rumah. Tunggu dulu, gimana hubungan antara si penjahat gila di novel ini sama komunikasi rahasia? Jalanan gelap bareng orang-orang berbahaya, dia beneran seorang penjahat. Lydia mikirin soal bos organisasi gelap. Dia ngerasa ini mungkin karena Esi jadi duke di usia muda, dia butuh kekuatan sejak orang tuanya meninggal. Bukan jenis kekuatan yang cuma buat pamer, tapi sebuah kelompok yang bisa jadi tangan kanannya. Tapi, cuma karena organisasi itu ada, bukan berarti bisa dibentuk secepat itu. Terus, apa yang bakal dilakuin si penjahat gila ini? Jawabannya, bunuh ketua organisasi yang udah ada terus ambil alih posisinya. Terus, anggota organisasinya kehilangan pemimpin mereka. Aku nggak tahu kenapa mereka mau nurut sama Esi. Padahal waktu itu dia baru berumur 15 tahun. Sambil curi-curi dengar, Lydia mikir, mungkin mereka ditundukin pakai kekerasan. Kayaknya sih gitu. Kamu beneran lagi ngomong sama anggota geng ya? Padahal, sebenarnya alasan aku nggak bisa kabur sampai sekarang itu karena hubungan antara organisasi gelap itu sama Esi. Lydia jadi ingat organisasi hitam dari manga detektif itu, tapi bukan yang satu ini. Dia mikir dengan sedih, kalau aku ketahuan pas mau kabur, aku bisa mati di tempat. Rasa takut mulai muncul. Dia cuma bisa pasrah. Dewi, tolong selamatin aku dari pria jahat ini. Lydia dengan mata berkaca-kaca menangkupkan tangannya buat berdoa. Esi mulai bicara. Barusan ada wanita bangsawan berambut merah dan pakai gaun biru yang dompetnya dicuri. Cari copetnya. Lydia mikir, apa mereka bisa nemuin hal kayak gitu? Apa anggota geng gelap punya kekuatan super? Esi masukin mutiaranya dan bilang, Kak, kita pergi sekarang? Lydia nanya, hah, kemana? Esi jawab, menara jam. Kakak kesini kan? Mau lihat itu? Tenang aja, copetnya bakal segera ketangkap. Lydia cuma bisa bergumam setuju. Tapi dalam hati dia cemas. Aku lebih khawatir sama anggota gengmu daripada sama pencuri itu. Esi nanya. Kakak mau yang lain lagi? Lydia jawab, enggak. Sambil ngerasa cemas dan capek dia mikir. Pokoknya, aku harus kabur malam ini. Oh, tapi aku harus hati-hati. Kalau aku lewat tengah alun-alun sembarangan, aku bisa aja papasan sama Agria. Tiba-tiba, terdengar suara dari mutiara itu. Tuan, saya sudah menemukannya. Esi jawab, lapor. Lydia membatin, udah kelar aja, suaranya. Lanjut lagi. Dia copet jalanan dan badannya sekecil anak-anak. Modusnya pakai monyet buat buka tas pas.
targetnya lagi lengah. Lydia mikir dengan panik, tunggu, jadi mereka bisa nemuin dia cuma karena disuruh nyari. Tanpa info tambahan apapun? Kayak gini ya kekuatan geng kriminal. Essie jawab, "Oalah pantesan aku nggak lihat, di mana lokasinya?" Orang di seberang sana bilang, "Anda lihat atap di arah jam 3? Itu dia orangnya. Si pencuri itu lagi asyik ngelempar-lempar kantong uangnya." Essie tiba-tiba ngerangkul Lydia, dan bikin dia kaget. "Hah?" Lydia ngelihat ekspresi Essie yang serius dan mikir, ekspresi itu. "Oh tunggu, kayaknya dia mau ngebunuh dia." Si copet itu kaget dan langsung kabur. Lydia mikir, dia lari. Mereka berhenti, tangan Essie masih megangin Lydia. Essie bilang, "Itu di tengah alun-alun, orang di seberang." Mutiara itu ngasih tahu arah lari si copet. Lydia mikir, masih stabil. Essie nanya, "Kenapa dia enggak keluar?" Orang di seberang sana jawab, "Takut ketahuan. Sepertinya mereka mau kabur sambil nyerahin barang curiannya ke geng di sana." Lydia membatin, dia nanya dan langsung dapat jawaban. "Ini bukannya udah keterlaluan ya?" "Ya Tuhan, dia lari kemana?" Lydia teriak ketakutan. Essie perintahin, "Beresin dia." Orang itu langsung jawab, "Dimengerti." Ekspresi Essie jadi gelap dan ngeri banget. Lydia mikir dengan cemas, "Tunggu, aku harap Agria ada di sana." Di tengah alun-alun, tiba-tiba, ledakan keras meledak dari lokasi itu. Lydia mikir dalam hati, alun-alun itu jadi pusatnya, di mana api menjalar cepat ke seluruh area. Orang-orang lari ketakutan. Jeritan mereka menggema tanpa henti. Dia memanggil pelan, "Kakak." Lydia membatin dalam hati, "Apa kakak baru saja meledakkan tempat itu?" Dia berteriak panik, "Dasar sinting, Cesar terpaku." Di rumah, Lydia duduk di tempat tidurnya sambil berpikir, "Tapi aku juga sangat bersyukur hal ini terjadi. Karena itu, aku bisa membawa satu kotak mutiara saat aku pergi." Benar sekali, aku ingin kembali ke hari lain, di alun-alun pusat tempat. Agretha sedang membantu membagikan makanan gratis sebagai bagian dari acara amal. Ledakan besar tiba-tiba terjadi di sana. Kalau begitu, apa yang terjadi pada Agretha? Dia nyaris mati, Lydia meratap dalam hati. Ledakan itu terjadi seketika. Jika dia tidak ada di sana, menara jam itu tidak akan runtuh. Lydia memukuli bantalnya berkali-kali. Dia berpikir, kenapa? Kenapa semuanya jadi begini? Bantal itu sampai hancur berantakan. Lydia memukul bantal itu sambil membatin, apa ini salahku karena mengeluarkan dompet? Atau ini salah si pencopet? Ini salah mereka karena ada gerombolan pencopet di tengah alun-alun. Anggap saja itu cuma kebetulan. Kalau ini cuma terjadi sekali, maka aku bisa memaklumi masalah Cesar dan membiarkannya. Tapi mencurigakan sekali dia melakukannya 2 kali. Apa Agretha cuma terlalu sial? Sial banget. Ah, benar juga. Mutiaraku. Dia mengeluarkan mutiara-mutiara itu dan menghitungnya. Lydia membatin, tinggal 13. Aku sudah mencapai sesuatu selain Agretha. Kemarin, aku menyelamatkan nyawa banyak orang yang mungkin saja tiba-tiba menghadapi kematian yang tragis. Benar juga, masuk akal bagiku untuk menggunakan mutiara ini. Kalau bukan karena Cesar, semua ini tidak akan terjadi. Hentikan. Dia membatin, mencoba menghentikan pikirannya sendiri. Lydia pun tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Bahkan jika aku disalahkan, besok aku akan pergi ke menara jam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku pasti akan kembali setelah melihat orang-orang itu. Langit hari ini tampak cukup cerah. Lydia berpikir, aku tidak membawa dompet, jadi aku tidak akan menarik perhatian. Lydia memejamkan matanya rapat-rapat, sambil memeluk kotak itu. Ini adalah salah satu upayaku. Saat membuka kotak itu, dia melihat bola-bola bulat yang berkilau di dalamnya. Dia merenung, awalnya, ini semua untuk Agretha. Tapi, teringat siluet sosok misterius berjubah hitam yang menutupi mereka dari kepala hingga ujung kaki, Lydia berpikir. Awalnya, ada 3 dewa di dunia ini, dewa kehancuran. Gambaran seseorang dengan rambut panjang berwarna nila juga muncul dalam imajinasinya. Lydia bergumam, dewa waktu. Terakhir, seorang wanita dengan rambut emas panjang yang berkilauan. Dia menyebutnya sebagai dewa cinta. Kuil-kuil yang didedikasikan untuk setiap dewa pun
berdiri secara terpisah. Sebuah struktur megah muncul seiring dengan pemikiran Lydia. Tapi 10 tahun yang lalu, ramalan yang sama turun ke semua kuil. Pada hari saat bulan purnama menyinari titik terendah di dunia, seorang dewi yang akan menjaga dan mengasuh segala sesuatu akan muncul di bumi ini. Gambaran para pendeta yang cemas sedang berkumpul, mendiskusikannya pun muncul. Dia ingat bahwa pendapat mereka terbagi mengenai isi ramalan tersebut. Masalahnya adalah, kapan itu terjadi? Gambaran bulan purnama raksasa muncul di langit. Lydia berpikir, para cendekiawan berpendapat bahwa hari saat bulan purnama paling terang harus dihitung. Dia membayangkan dirinya sebagai seorang detektif yang menyentuh pinggiran topinya dengan penuh pemikiran. Untuk memberimu jawabannya sekarang, itu adalah sebuah kegagalan. Mengingat wajah tampan Agretha Hayden, Lydia menyimpulkan, bulan purnama dalam ramalan itu tidak ada hubungannya dengan bulan yang asli. Itu merujuk pada pangeran kekaisaran ini, yang dijuluki sebagai matahari kecil. Ini juga terakhir kalinya aku akan merasa gelisah di rumah ini. Aku pikir begitu, tapi rencananya sudah berubah. Tentu saja, aku tidak lagi berniat pergi ke pesta malam ini. Aku membuat alasan untuk menghindarinya. Saat pestanya dimulai, aku akan mengemasi barang-barangku dan kabur. Tapi aku merasa tidak aman. Betsy sedang menata rambut Lydia. Dia masih melamun, karena aku sudah melihat kematian pahlawan wanita yang tidak masuk akal sebanyak 2 kali, sekarang setidaknya aku harus melihat Agretha berdiri di aula pesta. Setelah melihat Caesar dan Agretha bertemu dengan aman, aku akan menyelinap pergi. Suara Betsy yang antusias membuyarkan lamunannya. Nona, sudah selesai. Lihatlah ke cermin. Dia melihat ke cermin, sesaat terpana oleh penampilannya. Saat ini, Lydia membatin, Betsy bekerja sangat keras sementara aku melamun. Gambaran Betsy dengan 10 lengan seperti Dewi muncul di kepalanya. Betsy berkata dengan riang, tidak akan ada yang lebih cantik dari Nona di pesta hari ini. Lydia menyentuh wajahnya, berseru kaget, seberapa keras kamu berusaha untuk ini. Yah, kecuali untuk Caesar. Dia memalingkan wajah dan berkata, aduh, kamu membandingkanku dengan siapa, jangan konyol. Dia membatin, aku tidak. Bercanda, aku serius. Betsy menyematkan jepit berbentuk kupu-kupu di rambutnya. Baiklah, selesai, katanya. Lydia menyisir rambutnya ke samping. Kerja bagus, Betsy. Ada ketukan di pintu. Betsy berkata, sepertinya dia sudah datang. Cepat masuk. Lydia membatin, sudah waktunya bagi protagonis hari ini untuk muncul. Caesar melangkah masuk. Dia membatin, tampan sekali. Lihatlah, kemunculan sang psikopat yang kejam. Dia berpakaian sangat rapi dengan setelan jas dan sebuah pedang di pinggangnya. Essie mengulurkan tangannya. Mari kita pergi, my lady. Essie tersenyum lembut, sementara Lydia membatin, jangan senyum. Kayak gitu, padahal kamu itu penjahat dan psikopat. Lydia memberikan tangannya ke Essie, sambil berpikir malu-malu. Ini semua gara-gara tumpukan surat cinta yang gak ada habisnya. Surat-surat penuh warna terbang masuk ke rumah tanpa henti. Dari surat cinta sampai lamaran pernikahan yang dikirim dari berbagai keluarga bangsawan. Lalu dia memikirkan Essie dengan muram. Tentu saja, Essie nggak pernah membalasnya. Dia menginjak-injak surat cinta itu dengan kakinya dan bakal terus begitu ke depannya. Mulai hari ini, cuma Agrita yang bakal bisa menarik perhatiannya. Lalu dia lanjut membatin, lagi pula, orang mungkin bakal bilang begini, tapi aku punya kebiasaan kecil. Nggak peduli apapun, aku bakal ngebakar surat cintanya Essie bareng suratku sendiri di perapian. Dia membayangkan dirinya tersenyum cerah sambil membakar surat-surat itu. Sambil memegang surat dan besi perapian yang menyala, dia membatin sombong. Lagian Essie nggak pernah buka suratnya. Lydia duduk di depan perapian yang menyala dan merenung. Tapi ternyata, ini jauh lebih seru dari yang aku bayangin, dia menyeringai. Apalagi, Essie juga seneng sama kebiasaanku ini, hehe. Tiba-tiba Essie mendekat dari belakangnya. Dia, diam-diam merasa senang. Tiap kali aku bakar surat, suasana hatiku jadi lebih baik. Apa ini bagus buat hemat kayu bakar? Essie berdiri di belakangnya, memperhatikan dia dengan ekspresi yang baik dan lembut. Di dalam kastil yang megah, sebuah suara terdengar.
Adipati, My Lady, penjaga itu, memberi isyarat hormat agar mereka masuk. Anda sudah tiba, silakan masuk. Dia perlahan membuka pintu. Sudah lama sekali sejak karakter utama tiba terakhir kali di suatu tempat. Lydia, sambil menggandeng lengan Essie, melangkah masuk ke dalam pesta itu. Semua orang menatap dengan takjub. Mereka berdua tampak bersinar, sangat menonjol di antara kerumunan. Tiap kali dia muncul, suasananya selalu mendadak hening. Dia benar-benar takjub dengan pengaruh seorang karakter utama. Tak perlu dikatakan lagi, musik mulai dimainkan. Sapaan dari bangsawan lain mulai terdengar. Salam, Yang Mulia, Tuan Putri Lydia, bersama dengan pujian untuk mereka berdua. Kalian berdua selalu terlihat cantik dan tampan seperti di dalam lukisan. Lydia memindai ruangan itu. Dia mencoba mencari siluet seseorang. Di mana dia? Dia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Mana si pahlawan wanitanya? Dia membatin, namanya Agnita Grey. Cuma dengan melihatnya saja sudah cukup. Jangan berani-berani ninggalin sisi aku, satu langkah pun nggak boleh. Punggung seorang wanita, muda terlihat menonjol di keramaian. Rambutnya yang lembut terurai dengan anggun. Lydia membatin, cuma sekali lirik, aku bisa lihat. Rambut coklatnya yang berkilau. Matanya yang berbinar dan bibir berbentuk hati nggak bisa dilupakan oleh Lydia. Aku sudah baca buku ini berkali-kali, aku tahu banget. Kelihatan jelas dari punggungnya saja kalau dia itu murni dan mulia. Lydia diam-diam merasa sangat senang. Ketemu. Sang pahlawan wanita dari novel aslinya muncul dengan gaun putih cantik berlengan balon. Dia merasa takjub. Dalam hati. Sekilas, kecantikannya agak sederhana. Tapi wajahnya beda. Di balik bulu matanya yang lentik, kamu bisa lihat kalau dia itu beneran cantik langka. Lydia menatapnya dengan terpesona. Dia membatin, di buku dibilang, Agnita tetap cantik, meski tanpa riasan. Kecantikan yang lembut, kedengarannya sederhana, tapi kok bisa sih dia secantik itu tanpa make up? Dia merasa terharu. Nggak ada gaun mewah atau riasan norak. Makin dilihat, makin susah buat berpaling. Dengan pikiran itu, dia buru-buru menoleh untuk melihat Essie. Ngomong-ngomong, gimana kabar Essie? Tatapannya nggak sengaja bertemu dengan Essie, mata mereka saling terkunci. Dia mematung saat menatap matanya. Apa? Apa-apaan ini? Essie perlahan mengangkat tangannya ke arah leher Lydia. Lydia mematung sesaat. Kenapa? Essie akhirnya bicara. Tenang saja, dia menjelaskan, aku cuma mau buang sehelai benang yang lepas dari gaunmu. Lydia sedikit terkejut. Dia membatin sekarang, lalu dia memasang ekspresi kaget yang luar biasa. Lagi begini kamu malah ngapain sih? Kenapa benang di gaun aku malah lebih penting? Sementara itu, Essie dikelilingi oleh para wanita bangsawan. Lydia membatin marah, Agnita ada di sana, kenapa kamu nggak lihat Agnita lagi ngobrol sama cowok lain? Bukannya harusnya kamu lihat ke arah sana? Mulutnya ternganga ngeri saat dia melihat Essie yang tampak bingung. Apa ini? Takdirku buat melihat dia? Tanya Essie. Kakak, apa kakak mau ngomong sesuatu? Lydia menghindari pertanyaan itu. Ah, enggak ada apa-apa. Dia membatin sendiri. Aku heran kenapa dia nggak lihat ke arah Agnita. Essie menatap Lydia, bikin jantungnya berdegup kencang. Ada? Apa sih? Berhenti lihatin aku. Lihat tuh, Agnita. Bukan aku, tapi orang yang di depanmu di sana. Dia pun memutuskan sebuah rencana. Kalau kamu nggak mau lihat, ya udah, aku bakal paksa kamu buat lihat. Dengan begitu, dia pura-pura kaget dan menunjuk ke atas. Oh astaga, apa itu? Di luar dugaan, lampu gantung kristal itu beneran bergoyang lalu jatuh. Dia menatap syok, dengan mata melotot. Lampu gantung itu jatuh tepat di atas Agnita, jeritan yang menyayat hati terdengar. Ah, lampu gantungnya. Agnita jatuh ke lantai, tubuhnya berlumuran darah. Ya Tuhan, Nona Grey. Seluruh aula syok dan panik, tapi Lydia cuma berdiri mematung. Dia melihat noda darah di lantai, wajahnya menggelap karena khawatir. Sudah kuduga. Pakai serangan 4 arah. Dia merenung, sesuatu yang buruk sudah terjadi, pestanya pun dihentikan. Tentu saja, itu karena lampu gantung jatuh. Kepala pelayan dan Essie
setelah meminta maaf satu persatu kepada setiap orang, mengantar para tamu keluar. Lydia menundukkan kepalanya dan berpikir, sesuatu yang benar-benar mengerikan sedang terjadi. Ini aneh sekali, dia duduk sendirian di sudut dekat perapian. Apa buku ini membunuh sang pahlawan wanita pakai lampu gantung? Bahkan pembunuh bayaran pun nggak bakal membunuh orang dengan cara seperti itu. Dia mulai mengingat semuanya. Ini kecelakaan yang malang. Itulah alasannya. Itu karena sambungan lampu gantungnya longgar. Tapi, sepertinya para pelayan sudah memeriksanya, yang menurutku sangat mencurigakan. Dia bersandar ke dinding, kelelahan. Nggak mungkin mereka nggak mengecek lampu-lampu gantung itu sebelum pesta besar dimulai. Lydia mencoba merangkai detail kejadian itu. Lagi pula, cuma ada 5 lampu gantung di aula perjamuan, dan salah satunya yang bermasalah jatuh tepat di atas kepala Agreta. Lydia bersandar tanpa daya ke dinding. Sial-sialnya dia, gimana hal itu bisa sampai terjadi? Dia menggigit tangannya karena bingung. Bahkan Agreta sudah mati 3 kali sekarang, lalu dia menghela napas lelah. Kalau begitu, nasib Agreta pasti memang begini, seolah takdirnya memang untuk mati. Dia teringat lagi pada kehidupan masa lalunya. Aku pernah nonton film dengan plot seperti itu. Karakter utamanya ditakdirkan mati, tapi untungnya selamat, tapi dunia tetap tidak akan melepaskan mereka. Menurut takdir, dia harus mati karena memang sudah digariskan. Dunia akan terus berusaha membunuhnya. Lalu dia menggelengkan kepala, menepis pikiran itu. Enggak boleh seperti itu. Kalau memang begitu, cintaku nggak akan bisa lolos. Skenario mengerikan muncul di imajinasinya. Aku nggak bakal terima itu. Aku benar-benar nggak akan menerimanya. Lydia menyangkalnya dalam diam. Nggak ada alasan bagi dunia di dalam sebuah buku untuk membunuh pahlawan wanitanya sendiri. Dengan pikiran itu, dia mengusap kepalanya dengan letih. Aku nggak bisa menemukan jawabannya, kepalaku sakit sekali. Essie tiba-tiba menghampirinya dan bertanya dengan cemas. Anda kelihatan kurang sehat, apa Anda baik-baik saja? Dia menatap Lydia dengan penuh pertimbangan saat Lydia menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Naiklah ke atas dan istirahatlah. Aku akan mengantarmu. Lydia meraih tangannya dan menjawab, oke. Essie menuntun tangannya saat mereka mulai berjalan. Mereka berdua menaiki tangga selangkah demi selangkah. Lalu mereka masuk ke kamar. Essie melepaskan tangannya dan berkata, silakan istirahat. Dia menatap tangannya dan berpikir, meskipun aku masih belum punya jawaban, satu hal yang pasti. Aku butuh Agreta. Pintu tertutup rapat, kata orang. Orang-orang yang mengasihani diri sendiri hanyalah mereka yang sedang berjuang dengan hidup. Saat itu, Lydia sedang duduk di lantai sambil memegang sebuah kotak di tangannya. Dia berpikir, kalau saja aku bisa kembali ke hari itu tepat setelah pesta berakhir. Aku benar-benar harus kembali dan melihat menara jam itu. Dia mengamati permata di tangannya. Sudah lama sekali waktu berlalu sekarang. Gimana kalau aku kembali ke hari itu sekitar setengah jam sebelum pesta dimulai? Permata itu hancur, pecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Kamu menggali sumur karena haus. Tapi gimana kalau aku cuma ingin hidup? Sebuah cahaya berkilas di cermin. Suara Essie dari samping mengagetkannya, membuatnya melompat. Nona. Lydia terpaku selama beberapa detik. Kembali ke hari itu. Essie menatap kepergian Lydia dengan khawatir. Nona, mau pergi kemana tiba-tiba begini? Lydia bergegas menyusuri lorong, suara sepatu hak tingginya berbunyi klik di lantai. Sayang sekali aku sudah menggunakan 3 permatanya. Pokoknya, ada yang harus kukerjakan. Di ruangan mewah yang penuh hiasan itu, dia memanggil dengan suara lantang. Alex bergegas datang. Nona Lydia, pikirnya dalam hati, ini kesempatanku untuk mengulur waktu. Dengan itu, dia segera memerintah Alex, bisa turunkan lampu gantungnya dan tolong periksa untukku. Dia menatap lampu gantung dengan ekspresi bingung, tapi tetap menurut. Ah, iya, Nona, waktu berlalu perlahan. Alex memeriksa lampu gantung yang baru diturunkan itu dengan hati-hati sementara Lydia berdiri tepat di belakangnya untuk mengawasi. Alex menyadari sesuatu yang tidak biasa dan menoleh, bertanya, kenapa ini longgar? Sini, bawakan aku peralatan untuk memperbaiki ini. Pelayan lain segera mendekat, dan Alex langsung mulai memperbaikinya. Aku juga harus pergi mengecek yang lainnya. Melihat hal ini, kepala pelayan menoleh ke Lydia dengan wajah khawatir. Ini terlalu berbahaya. Kecelakaan pasti akan terjadi di pesta nanti. Bagaimana Anda bisa tahu soal ini? Lydia harus mengarang alasan, cuma,
Tadi aku mimpi buruk. Dia mengusap dagunya, ekspresi khawatirnya tidak kunjung reda. Lampu gantungnya sudah aman sekarang, tapi dia menatap patung di dekatnya dengan hati yang berat. Patung itu. Gimana kalau tiba-tiba jatuh? Mata Lydia lalu beralih ke tanaman dalam pot di sebelahnya. Pot itu? Kenapa sih kita punya pot sebesar itu? Lydia merengut dan cemberut, aku khawatir sekali. Dia menyilangkan tangan dan menatap kepala pelayan. Perasaanku nggak enak, mimpi itu pertanda buruk. Bahkan kalau kita harus menunda mulainya pesta, apa dekorasi dan tata letak aulanya bisa diubah? Dia tampak terpaku sejenak. Apa? Ah, iya, tentu saja. Saya akan lakukan sesuai perintah Anda. Terkait kematian Agreta. Lydia menunjuk dengan penuh wibawa. Memerintah, singkirkan semua dekorasi itu. Kalau ini bukan kebetulan, maka aku nggak boleh membiarkannya terjadi. Terjadi begitu saja. Dia mengulurkan tangannya, menunjuk ke sisi lain dan berteriak, pindahkan ini sekarang juga. Dia menunjuk dengan kesal. Kenapa benda itu ada di sana? Terlalu berbahaya. Buang saja. Cepat. Para pelayan yang kelelahan itu mengeluh. Semua potensi bahaya harus disingkirkan. Tak lama kemudian, seluruh aula pesta itu benar-benar kosong. Lydia duduk di kursi, terus memberikan perintah tanpa henti. Bessie berdiri di samping, siap memamerkan keahlian merias wajahnya pada Lydia, sementara sang pelayan kepala hanya bisa berdiri melongo. Bessie mengusap keringat di dahi dengan gembira. Sudah selesai, Nona, Lydia memujinya, kerja bagus. Dia memandangi aula pesta itu sekali lagi, tidak melihat adanya bahaya lain. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Pelayan kepala yang berdiri di dekatnya segera mengingatkan Lydia, Tuan Duke akan segera siap, jadi silakan naik ke atas, Nona. Dia menoleh, baiklah. Lydia baru saja hendak berbalik dan pergi, tapi tiba-tiba dia menoleh kembali. Karpet itu, pelayan kepala berdiri di sana, mendengarkan dengan saksama. Ya? Lydia mengarahkan pandangannya ke karpet merah itu.